Halo anak-anak bapak semuanya. Sebelumnya selamat pagi. Terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Semoga kita semua, kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam keadaan yang baik ya. Ya anak-anak bapak semuanya, untuk kelas 3 ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang temanya ya, yaitu tentang bodhisatta atau bodhisatwa ya. Oke, jadi diharapkan nanti anak-anak bapak semuanya akan mengetahui apa arti dari bodhisatwa ya. Kemudian anak-anak bapak semua juga akan mengetahui jenis-jenis bodhisatwa. Dan yang terakhir, anak-anak bapak semuanya akan mengetahui ya, atau dapat menyebutkan ciri-ciri dari seorang bodhisatwa ya. Oke, langsung anak-anak bapak, kita buka halaman 9 tentang arti bodhisatta atau bodhisatwa ya. Bodhisattva itu dalam bahasa Sanskerta atau bodhisattva atau bodhisatta ya, dalam bahasa Pali. Artinya adalah calon Buddha atau seorang yang bercita-cita menjadi Buddha. Nah, itu adalah arti dari bodhisatta atau bodhisattva ya. Bodhi artinya adalah pencerahan atau penerangan sempurna. Buddha adalah seorang bodhisattva yang telah mencapai penerangan sempurna ya. Jadi sebelum menjadi Buddha itu adalah seorang bodhisattva ya. Jadi sebelum seorang menjadi Buddha, terlebih dahulu ia harus menjadi bodhisatta atau bodhisattva ya. Jadi sebelum menjadi Buddha harus menjadi seorang bodhisattva terlebih dahulu. Nah, bodhisatta ya, di halaman 10, bodhisatta itu berdiam di surga tusita. Jadi sebelum terlahir di alam manusia, seorang bodhisattva itu tinggal di alam surga tusita ya. Berdiam atau tinggal di surga tusita. Nah, apabila seorang bodhisatta ingin menjadi Buddha, maka ia harus lahir di bumi ini sebagai manusia. Hal ini disebabkan karena hanya manusialah yang dapat menjadi Buddha ya. Jadi seorang bodhisattva kalau ingin menjadi Buddha itu harus terlahir dulu sebagai manusia ya. Tidak ada seorang bodhisattva kemudian menjadi Buddha di alam neraka, di alam peta atau alam hantu ya, atau terlahir di alam dewa atau terlahir di alam Brahma ya. Tidak ada seorang bodhisattva yang menjadi Buddha di alam Brahma atau di alam dewa. Jadi seorang bodhisattva yang akan menjadi Buddha itu harus terlahir sebagai manusia ya. Jadi kita saat ini terlahir sebagai manusia itu juga sebuah karma yang baik ya, karma yang baik sekali tentunya ya. Oke, anak-anak bapak semuanya, jadi itu tentang pengertian bodhisattva. Jadi anak-anak bapak semuanya sudah tahu arti dari bodhisattva, kemudian di mana seorang bodhisattva tinggal ya sebelum terlahir sebagai manusia. Kemudian yang B ya, anak-anak bapak semuanya akan mengetahui jenis-jenis bodhisattva. Nah, jenis-jenis bodhisattva ini dibagi 3 ya. Yang pertama ya, namanya bodhisattva sadadika ya, bodhisattva sadadika atau sadadika bodhisattva ya, yaitu bodhisatta yang mencapai penerangan sempurna dengan
keyakinan kepada Sang Buddha, ya. Nah, bodhi yang dicapainya disebut Sawaka Buddha, yakni dengan jalan berguru kepada Sang Buddha, ya. Jika ia mencapai Buddha maka disebut dengan Sawaka Buddha. Yang pertama tadi adalah Bodhisatta Sadadika. Harus diingat untuk memudahkan, ya, anak-anak Bapak semuanya dapat sada itu artinya adalah keyakinan. Kalau Bodhisatta Sadadika berarti bodhisatwa yang memiliki keyakinan yang kuat, ya. Itu. Kemudian yang kedua, Bodhisatta Wiryadika, yaitu bodhisatta yang mencapai penerangan sempurna dengan semangat yang aktif dan rajin untuk menolong orang lain dan yang pantas untuk ditolong. Bodhi yang dicapainya adalah Paceka Bodhi. Jadi kalau bodhisatwa ini menjadi Buddha maka disebut dengan Paceka Buddha, ya. Diingat anak-anak Bapak, wirya, ya, wirya itu artinya semangat. Jadi untuk memudahkan anak Bapak mengingat, ya, Bodhisatta Wiryadika berarti calon Buddha yang memiliki semangat yang kuat, ya. Kemudian yang ketiga, Bodhisatta Panyadika, ya, yaitu bodhisatta yang mencapai penerangan sempurna dengan kebijaksanaan atau panya. Bodhi yang dicapainya disebut Sama Sambodhi. Jika ia mencapai Buddha, ya, maka disebut dengan Sama Sambuddha, ya. Perlu diingat anak-anak Bapak semuanya untuk memudahkan mengingatnya. Nah, kata kuncinya adalah panya. Ya, panya artinya adalah kebijaksanaan. Jadi kalau Bodhisatta Panyadika adalah orang yang bercita-cita ingin menjadi Buddha yang memiliki kebijaksanaan yang kuat, ya. Jadi kalau dari tiga ini, ya, bodhisatwa, nah ini yang tertinggi adalah yang ketiga ini, ya, Bodhisattva Panyadika ini. Beliau akan menjadi seorang Sama Sambuddha. Jadi Sama Sambuddha itu tidak belajar dengan orang lain, ya, tetapi menemukan sendiri, ya. Sama Sambuddha adalah penerangan sempurna yang paling tinggi tadi, ya, Bapak sampaikan, ya, sehingga Sama Sambuddha adalah merupakan jenis Buddha yang paling sempurna atau paling tinggi. Itu tentang jenis-jenis bodhisattva, ya, atau bodhisatta. Kemudian yang ketiga, yang C, ya, ciri-ciri bodhisattva, ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa bodhisattva itu, ya? Nah, yang pertama, seorang yang penuh rasa belas kasih yang tidak terhingga, ya. Nah, ciri-ciri seorang bodhisattva itu memiliki belas kasih, kasihan, ya, rasa kasihan kepada makhluk-makhluk yang menderita. Setelah kasihan tentunya seorang bodhisattva ini menolong, ya, tidak hanya kasihan saja tetapi tidak melakukan sesuatu, ya. Kemudian yang kedua, rela berkorban tanpa pamrih demi orang lain dan semua makhluk yang menderita tanpa pamrih, ya. Rela berkorban tanpa pamrih, tanpa meminta balasan atau imbalan. Kemudian yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri atau egois, ya. Kemudian keempat, memiliki rasa kemanusiaan, setia kawan dan rasa sosial yang sangat tinggi, ya. Kemudian yang kelima, tidak pernah meminta-minta, ya, tetapi selalu memberi bantuan dengan hati yang tulus. Jadi seorang bodhisattva itu tidak pernah meminta-minta, ya, tetapi beliau itu malah memberi bantuan dengan hati yang tulus. Hati yang tulus ya berarti hati yang ikhlas, ya. Nah, di sini contohnya ini, ya, ada gambar Amitabha Buddha, ya.
Amitabha Buddha. Kemudian ini ya, Bodhisattva Ksitigarba di halaman 12 ya. Ada gambar ini seorang bodhisattva. Kalau ini Buddha ya, Amitabha Buddha. Kalau ini Bodhisattva Ksitigarba. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah belajar tentang arti bodhisattva, jenis-jenis bodhisattva, dan ciri-ciri bodhisattva ya. Jadi anak bapak semuanya ya. Jadi kita berusaha ya, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tentunya itu adalah sifat-sifat ya yang dimiliki oleh seorang bodhisattva. Jadi kita pun bisa menjadi seorang bodhisattva ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhir kata dari Bapak, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.